Malam hari ini kita bisa bertemu di udara di Skylight Radio 91 FM Living in Harmony, disiarkan langsung dari Grand Merciful Building, Wadaya Plaza. Dan saya Susi akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Kita akan belajar firman Tuhan. Dan kepada seluruh sahabat Skylight, 1 jam ini kami live Facebook di akun Skylight Radio, sehingga Anda bisa memberikan pertanyaan, komentar, ataupun kepada Anda yang rindu ada pelayanan doa, Anda bisa menulis di kolom komentar selama kami live Facebook. Jika sekiranya pertanyaan, komentar, ataupun kerinduan Anda untuk pelayanan doa belum bisa kami layani selama live ini berlangsung, kami akan selalu bisa menjawabnya setelah live ini selesai. Puji Tuhan, sahabat Skylight, telah hadir di studio Skylight Radio hamba Tuhan yang Kristus kasihi, Bapak Evangelis Ronald Landai, Sarjana Teknik, sebagai Ketua DPD Komando Pasukan Kristus. Shalom, selamat malam. Shalom, Ibu Susi. Puji Tuhan. Ya. Tema apa malam hari ini, Pak? Hati-hati dengan ibadah buatan manusia. Ya, sahabat Skylight, siapkan hati dan pikiran Anda. Bagi Anda yang saat ini sedang berada di rumah, ambil Alkitab Anda, catatan Anda, catatlah setiap semua hal yang Roh Kudus ingatkan malam hari ini. Dan kepada Anda yang saat ini sedang di perjalanan, tetap fokus, hati-hati di jalan, tapi tentunya berikanlah hati dan telinga Anda. Malam hari ini, Allah rindu untuk berbicara kepada Anda pada malam hari ini. Dan langsung saja saya serahkan kepada Bapak Evangelis Ronald Landai, tentunya mengawalnya dengan doa. Ya, terima kasih Ibu Susi. Baik, sebelum kita akan membaca serta belajar bersama-sama akan firman Tuhan, kita minta pertolongan daripada Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Sang Firman yang hidup yang telah menjadi manusia, yang memberikan kami kekuatan serta keselamatan atas kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih atas waktu, kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga hari ini Tuhan kami boleh menikmati kehidupan kami, boleh menikmati nafas kehidupan kami, boleh menikmati pekerjaan usaha kami. Dan saat ini pula Tuhan, kami akan belajar bersama-sama akan firman. Bagi hamba-Mu yang akan membawakan firman, biar kiranya bukan kepinteran hamba-Mu, bukan kehendak hamba-Mu, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Dan jika ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang coba-coba mengganggu akan jalannya ibadah kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar keluar dari tempat kami ini, sehingga kami mengerti, memahami, belajar bersama-sama firman-Mu dengan baik dan benar. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Firman yang hidup. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, serta pemirsa pencinta Radio Skylight 91 FM, baik, kita akan membaca Alkitab. Dan pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam kitab Matius 15 ayat 3 sampai dengan 9. Matius 15 ayat 3 sampai dengan 9, firman Tuhan demikian. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan,
tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian pemirsa, pencinta radio Skylight 91 FM yang ada di rumah, di dalam Matius 15 ayat 3-9 yang tadi kita sudah simak baca, dan saya memberi tema hati-hati dengan ibadah buatan manusia. Ini orang pasti bertanya, kok ada ya ibadah buatan manusia? Ada. Artinya ibadah itu sudah keluar daripada jalurnya Tuhan. Orang berbicara tentang kebenaran firman, orang berbicara tentang apa isi daripada Alkitab itu, tetapi seringkali menyalahgunakan, sudah keluar dari jalur yang sebenarnya. Banyak ajaran penyesat di mana-mana. Coba kita lihat di dalam kitab Matius 18 ayat 7, dikatakan celakalah dunia ini dengan segala penyesatan. Memang penyesat harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Nah, itu. Jadi di sini kita sebagai orang Kristen harus lebih hati-hati, harus lebih teliti di dalam kita melihat ibadah itu sesuai dengan ibadah yang benar atau tidak. Apakah ibadah itu sesuai dengan ibadah Rasul? Apakah ibadah itu memuji nama Tuhan Yesus? Karena banyak, jangankan kita bicara sekarang, sejak dulu sudah ada ajaran-ajaran sesat. Makanya muncul itu yang tadi saya katakan, celakalah dunia dengan segala penyesatan. Memang penyesat itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Kenapa? Gereja berdiri di 33 Masehi. Ketika Tuhan Yesus masih ada di dunia, ketika Tuhan Yesus dia mengalami sengsara, mati di kayu salib, dia dikuburkan dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Ketika kebangkitan itu, kalau kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1-7, itu berbicara tentang Pentakosta, itu berbicara tentang jemaat mula-mula. Bahkan sekarang contoh, yang sekarang saja ada heboh-heboh tentang Kristen progresif. Kristen asal kata Kristus, Kristos. Tetapi justru kok ajaran ini lain? Pakai kata Kristen tetapi tidak percaya akan Tuhan Yesus. Bagaimana ya? Sampai orang bilang, aduh capek deh. Mengaku-mengaku Kristen tetapi ajarannya tidak percaya akan Kristus dan tidak mengakui. Ada juga aliran-aliran lain. Seperti misalnya contoh ada aliran Yahweh. Mereka percaya, oh Kristen, tetapi justru anehnya mereka tidak percaya akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan sudah mengatakan, ego eimi hodos, itu dalam bahasa Yunani, kai he alateia, kai he zoe, odes arketai, proston patere eime di emo. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan, karena jalan kebenaran ada di dalam Yesus Kristus. Jalan kebenaran. Jalan tetapi menuju pada jalan keabadian, kekekalan. Jalan keselamatan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus hidup, bukan mati. Ketika karya Yesus di kayu salib, dia menang atas maut, Yesus hidup. Dan banyak, coba kita lihat. Kita belajar dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Baik nabi, rasul, yang mati. Tetapi Yesus ini adalah sang firman yang hidup. En arke en hologos, kai hologos en prostoteon, kai theos en hologos. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Dan firman itu telah menjadi manusia. Siapakah dia? Dia adalah Yesus. Yesus sang firman yang telah menjadi manusia. Dia hidup di tengah-tengah manusia agar supaya keselamatan dinyatakan. Ketika di 33 Masehi lahirlah, namanya apa? Lahirlah gereja. Tetapi gereja itu bukan berdasarkan di luar dari ajaran Kristus.
Dasarnya adalah temalion gar alon, odes dunatai tenai paraton keimanon hos estin, Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Semua hanya di dalam Yesus Kristus. Kristosentris artinya, intinya ada pada Yesus Kristus. Baik keselamatan, baik kebahagiaan. Akulah pintu, akulah apa? Akulah yang tadi jalan kebenaran dan hidup. Akulah roti hidup, akulah air hidup. Segala sesuatu berpusat berpada Yesus Kristus, Kristosentris. Tetapi kok banyak orang sudah banyak belajar firman, kok melenceng. Bahkan membuat ajaran yang baru. Ajaran yang mulai dia bilang, oh, tentang ini, kakek sudah melenceng dari firman Tuhan. Berarti, kembali lagi, hati-hati dengan ibadah buatan manusia sesuai dengan tema kita. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus 11 ayat 15. Dikatakan, jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Nah itu, ada pelayan-pelayan kebenaran yang berkedok sebagai pelayan Tuhan. Sangat hati-hati itu orang kasihan. So iko ibadah ternyata so sesat. Oh, kita ini hamba kebenaran, jago berbicara firman. Tetapi banyak orang lihat, siapa pendeta sana? Kok sudah keluar dari jalurnya sebagai hamba Tuhan? Kok pendeta seperti itu? Tetapi di sini, mari orang sadar. Kembalilah Bapak Ibu Saudara sekalian ke jalan yang benar. Kembali ke dasar filsafat orang Kristen, Alkitab. Alkitab yang orang pegang itu jangan orang cuma pegang, simpan di rumah. Tetapi kita belajar bersama-sama firman agar supaya kehidupan kita dituntun pada jalan kebenaran itu. Kita tidak salah jalan, kita tidak salah arah. Jadilah pelaku firman, jadilah teladan, jadilah contoh. Dan kita sebagai orang Kristen betul-betul memaknai firman itu. Sehingga dikatakan Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. So dengar firman, tetapi jangan masuk di telinga kiri, keluar telinga kanan, atau sebaliknya. Tetapi firman itu, jangan orang bilang kita beriman, tetapi iman itu tidak nampak dalam hidupmu. Makanya dikatakan iman timbul dari pendengaran. Kau dengar baik-baik firman Tuhan, jangan berbuat ini, jangan berbuat ini, jangan berbuat ini, dan seterusnya. Jadilah seorang ayah yang baik, jadilah teladan di rumah tangga, jadilah seorang pekerja yang baik ketika kita diberikan kepercayaan. Ketika kita berhadapan dengan pemimpin kita harus hormati. Oh, enak saja pendeta. Nyatanya kita pemimpin ini so keluar. Iya, kita menghormati, tetapi jangan kita ikuti sifat-sifatnya yang tidak baik. Tunggu dulu pendeta, kita papa ini jahat, pangbak pukul, tidak perlu kita hormati. Salah. Seorang anak harus menghormati orang tuanya. Walaupun dia jahat, mungkin jahat luar biasa, tetapi kau harus hormati. Tetapi sifatnya itu jangan kau lakukan. Jadi di sini menghormat, jadilah seorang teladan panutan di dalam kehidupan kita, kehidupan masyarakat, kehidupan sosial. Sehingga nampaklah kehidupan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia harus menyalibkan keinginan daging. Oh, kita so milik Kristus Yesus. Marna jaba baking istilah. Oh, sudah so Kristen. Mari kita, susah sekali kita. Ya, apa kan setengah mati mau baking baik. Mari kau bicara kebaikan. Mari kau susah sekali bikin kebaikan. Bagaimana kau mau mengajarkan orang? Kan dikatakan 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu.
Dengan demikian engkau akan menyelamatkan. Jadi bisa saja ajaran itu salah. Makanya 1 Korintus 3 dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita harus berhati-hati. Makanya kembali ke firman Tuhan. Ketika ada ajaran masuk, tetapi ajaran sudah tidak, ajaran di luar daripada ajaran Kristus Yesus, berarti kita harus tolak. Coba dikatakan di sini, Kolose 2 ayat 18 sampai 19 dikatakan, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Oh, Tuhan bilang begini. Mari orang lihat, katanya punya penglihatan, punya nubuatan. Mari sifatnya tidak benar. Kenapa? Baru tadi memaki. So ada penglihatan, tidak. Makanya kita sebagai orang Kristen punya Roh Kudus di dalam diri kita. Bukan berarti saya bilang orang berbicara begitu adalah sesat. Tidak. Ini kalau orang itu sudah tidak mengikuti ajaran Kristus lagi, membuat satu ajaran yang baru. Makanya dikatakan selanjutnya, sedangkan ia tidak berpegang teguh pada kepala huruf besar berarti Yesus. Dari mana seluruh tubuh itu berbicara tentang jemaat. Bagaimana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya? Bagaimana itu jemaat mau kuat? Kepalanya adalah Yesus Kristus. Tubuh itu adalah anggota jemaat. Kepala istri adalah suaminya. Kepala suami adalah Kristus. Kristus adalah kepala daripada gereja. Makanya sekarang, agar supaya gereja itu utuh, marturia, diakonia, koinonia, fungsi tugas gereja bersaksi, melayani, bersekutu betul-betul, menjadi persekutuan yang utuh, yang nyata, yang berdasarkan akan Kristus Yesus. Berarti apa? Dia harus berdiri teguh. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Semua Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ingin diselamatkan? Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak juru selamat, banyak orang mengaku Juru Selamat, tetapi tidak seperti Yesus Kristus. Tetapi Yesus menginginkan kehidupan kita. Tuhan Yesus menyayangi kehidupan kita, walaupun seringkali kita melakukan hal-hal yang seringkali sudah di luar kehendak Tuhan. Apakah Tuhan Yesus membiarkan kehidupan kita? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya dulunya adalah orang yang jauh dari hadapan Tuhan. Saya dulunya adalah orang yang menurut kita tidak masuk dalam upaya keselamatan. Tetapi begitu cintanya Tuhan Yesus dalam kehidupan saya, sehingga saya diubah. Jadilah seorang Kristen. Jadilah pendeta Ronald. Tetapi kami ini cuma hanya berdasarkan pada Yesus Kristus. Hidup mati kita berdasarkan Yesus Kristus. Makanya ketika saya sudah di dalam Yesus, ya melayani Tuhan, memberi diri untuk melayani Tuhan. Mana kita mau pilih? Biar capek-capek melayani Tuhan atau 2 selang yang sudah ada di hidup? Kenapa orang di luar sana? 2 selang itu sudah masuk di hidung, cuma bunyi tedet, 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 tedet. Nah sudah, bikin apa? Bahkan tadi saya melihat di media sosial di WA, seorang bapak di rumah sakit didoakan oleh para pelayan Tuhan. Dia punya badan itu sudah kurus, sudah mulai mengalami kritis, kecil badannya, memang sudah kehabisan. Bahkan cairan itu, ya. Waktu ada berdoa dia, hamba Tuhan ada tumpang tangan, dia berteriak begini, tolong, tolong. Bayangkan saya berpikir kalau saya posisi seperti itu tidak punya iman. Tetapi kalau orang beriman kepada Tuhan, kamu mencari siapa? Cuma Tuhan. Kalau memang waktu Tuhan kan serahkan hidupmu. Mati adalah untungku. Rasul Paulus dari Tarsus,
ketika dia melihat kemuliaan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan, sebelum dia bertobat, dia adalah salah satu orang yang membunuh. Salah satunya, dia melihat Stefanus mati di 35 Masehi, dirajam dengan batu. Seorang bapak gereja yang mati pertama, martir. Dan ketika dia mengalami pertobatan di Damsik, seorang Saulus, sebelum dia jadi Rasul Paulus, diubah. Dan dia memberi diri dibaptis oleh Ananias. Luar biasanya seorang Paulus, seorang Saulus, seorang pemuka agama Yahudi yang membenci kekristenan, bahkan tidak suka tentang Kristen, dan dia adalah pembantai orang Kristen. Rasul Paulus hidup di zaman Kaisar Nero yang memerintah 54 Masehi sampai 68 Masehi. Seorang kaisar Romawi yang kelima. Sebelum dia mati martir di 63 Masehi. Dipancung kepalanya bersama Rasul Petrus. Tetapi ketika dia bertobat, jadilah seorang pelayan Tuhan. Melayani Tuhan. Bahkan banyak orang memberi diri untuk dibaptis. Karena dia tahu persis bahwa Yesus adalah juru selamat kehidupannya, dan kekuatan salib merupakan kekuatan yang luar biasa. Sehingga seorang Rasul Paulus mengatakan, mati adalah untungku. Dia tidak gentar ketika menyerahkan nyawanya. Kepalanya itu mau dipancung, dia serahkan. Kenapa? Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Itu perkataan Rasul Paulus di jemaat Galatia. Jadi, jadilah teladan kembali lagi. Ya, selanjutnya, Kolose 2 ayat 23 dikatakan, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, ternyata ada ibadah buatan sendiri. Seperti merendahkan diri, mari bro. Seperti merendahkan diri, menyiksa diri, so banting sana, banting sini. Menyiksa diri tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Karena dia bukan berdasarkan Yesus Kristus so berbicara. Ya, so Yesus yang lain. Dikatakan 2 Korintus 11 ayat 4, ada Yesus yang lain, ada yang Injil yang lain, ada roh yang lain. Sudah tidak mengikuti ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam bahasa Yunani disebut anatema. Terkutuklah. Bagaimana cara supaya kita dikutuk? Tidak dikutuk. Kembali ke jalan yang benar. Makanya orang Kristen harus punya mentor. Di sini juga, di Radio Skylight, ada pemimpin kita di sini juga, Pak Herman. Dia dia banyak memberi dalam pelayanan. Bahkan sekarang ada berapa ada kepenatuan Elia. Di dalam pelayanan Abah Ibu Susi juga di dalam melayani Tuhan berkembang. Karena dibutuhkan melayani orang yang sungguh-sungguh. Pengajarannya bagus, baik. Karena sekarang dunia mencari apa? Mencari firman, tetapi bukan salah arah. Makanya sebagai orang Kristen harus punya mentor. Tentunya cari orang yang memahami firman. Jangan baru orang bertobat, jangan baru orang mau belajar firman. Bahkan dia cuma dari dasar mana dia belajar? Oh, ini kok kebenaran. Makanya kembali, ibadah buatan manusia yang hanya memuaskan hidup duniawi, itu ibadah buatan manusia. Kalau orang betul-betul di dalam Tuhan, ini Ibu Susi seberapa lama pelayanan daripada orang pemimpin? Sekitar 25 tahun. 25 tahun. Lama. Coba lihat sekarang. Banyak ministry-ministry, ya, sudah berdiri, panas-panas. Ya, baru 2-3 tahun sudah bubar. Karena apa? Tidak mengutamakan Tuhan Yesus. Oh, asal-asal tuh pendeta sana. Orang kok pakai nama Tuhan Yesus? Iya, pakai nama Tuhan Yesus ya. Coba kita lihat ya, kagak dengar kemari, aduh cuma gara-gara uang. Cuma gara-gara dia so pakai itu alat musik, so pakai pribadi. Akhirnya bubar. Jadi di sini orang belajar. Carilah mentor yang baik.
Kalau dasar orang pemimpin ini memang dia ada dasar teologi, ya banyak belajar. Nah, jadi seperti itu. Kita lihat di dalam 1 Timotius 6 ayat 3-5 dikatakan, jika seorang mengajarkan ajaran lain, nah ternyata ada ajaran lain, dan tidak menurut perkataan sehat, nggak jauh masuk akal dia bicara, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, keluar dari jalurnya, bukan ajaran Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, sesuai ibadah Rasul, ia adalah seorang yang beragak tahu, padahal tidak tahu apa-apa, penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cidra, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat, dan kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber pici, keuntungan uang. Hamba-hamba Tuhan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan karena uang. Jangan. Masalah orang mau kasih dengan tidak kasih itu urusan. Ngana utamakan Tuhan. Jangan orang baru melayani Tuhan coba gambar, aduh, kalau kita melayani Tuhan di rumah ibu misalnya mince, paling dapat cookies cucu, nak mau dapat doi. Jangan. Aduh, kalau kita melayani ini Pak Herman, banyak. Ini contoh. Melayani Tuhan dengan tulus, dengan ikhlas, berkat itu Tuhan atur. Kalau kau berpikir seperti itu, disitulah letak kehancuran Tuhan tidak merespon kau punya pelayanan. Seringkali kiapakan Tuhan, kita berdoa, kita berdoa orang baik, mari kita kiapan aja baik-baik. Roh Kudus menyerang balik karena kau sudah tahu kebenaran. Dan firman itu jadi hakim atas dirimu. Yakobus 3 ayat 1, jangan cepat-cepat jadi guru. Dengan demikian kau akan berhadapan dengan pengadilan Kristus Yesus. Kita betul Tuhan mau melayani Tuhan, sudah habis itu jatuh ketika dalam zona kenyamanan, kembali lagi ke jalan yang lama, berbuat kejahatan, baru bertobat, berbuat kejahatan, bertobat, begitu seterusnya, akhirnya buka mata sudah di alam maut, sudah ada di Hades itu, ya. Siapa Tuhan tapi tanpa di sini kan? Maksud tahu kebenaran. Ukuran surga neraka tanyakan dirimu sendiri. Ketika kau bikin kejahatan, so tahu deh tanpa di mana. Makanya betul-betul melayani Tuhan. Mengapa ada radio Skylight ini? Karena mereka ingin melayani dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Radio Skylight ini dibentuk agar supaya orang di luar sana mendengar firman sambil juga diberkati. Dipanggillah hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Agar supaya mari kita orang Kristen pinter, peka terhadap keadaan dunia sekarang. Perang dunia di mana-mana, sadar. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka semuanya akan ditambahkan padamu. Dan kau tidak takut lagi dengan kematian. Dan kamu tidak takut lagi dengan kesusahan. Dan kamu tidak ragu lagi. Karena Yesus ada di dalam dirimu. Yesus menjadi apa? Bertahta dalam kehidupanmu. Seluruh hidupmu ini apa? Seluruh hidupmu ada dalam Yesus Kristus. Sehingga kau tidak ragu lagi. Agar supaya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Jadilah berkat di tengah-tengah orang banyak. Selanjutnya Yesaya 19 ayat 13 sampai Yesaya 29 ayat 13 sampai 14 dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jago hafal-hafal Alkitab, jago berbicara firman. Ini contoh. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang. Pinter, kasihan, jago baca firman, jago khotbah. Cuma gara-gara perbuatan yang tidak baik, tidak melakukan firman sesuai dengan yang sebenarnya, akhirnya Tuhan kasih hilang. Dikatakan apa? Hikmat orang-orang yang berhikmat
akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Ya, jadi bodoh, istilah orang bilang. Bagi hamba Tuhan yang ada bekal teologi, ya, bagikan itu kepada orang yang tidak tahu. Ajarkan mereka, ajarkan mereka. Mengapa harus kita ajarkan? Agar supaya firman itu dibagi. Orang lain bisa melihat, oh begini. Tetapi kembali lagi, cari jalur yang benar. Cari jalur yang tidak sesat. Karena banyak penyesat. Selanjutnya, di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan, bukan setiap orang yang bersuruh kepadaku, perhatikan baik-baik ini ayat ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan, Tuhan, kita percaya Tuhan dengan ini. Terus, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Biar orang pinter ahli surga, tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan, percuma. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Jauh bernubuat, luar biasa. Dan mengadakan mujizat demi namamu, berikan kesembuhan di mana-mana. Pada waktu itulah, aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, ini Tuhan Yesus bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mau. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kembali lagi, kalau kita sebagai orang Kristen, jadilah Kristen yang baik. Jadilah contoh, jadilah teladan. Kita hidup di daerah Sulawesi Utara. Mari kita topang pemerintah. Kita bahu-membahu, rakyat bersama pemerintah, berjalan bersama-sama. Kita doakan agar supaya Sulawesi Utara aman, tentram, damai. Kita doakan Bapak Gubernur, Wakil Gubernur kita. Kita doakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kita doakan Bupati dan Wakil Bupati. Kita doakan seluruh pemerintah yang ada. Agar supaya bangsa kita ini, Indonesia, negeri kita tercinta Sulawesi Utara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Doa orang Kristen luar biasa. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Sehingga kita tinggal di Sulawesi Utara ini dijauhkan dari peperangan. Indonesia ini dijauhkan peperangan, tidak berdampak dari Perang Dunia Ketiga. Sehingga kita Sulawesi Utara ini menjadi Sulawesi Utara yang jadi contoh, jadi teladan. Banyak masuk investor, kita juga turut terhisap di dalamnya, sehingga anak cucu kita boleh bekerja, kita boleh bersaksi, kita boleh melayani. Dan kalau kita mendoakan negeri kita tercinta, disitulah berkat Tuhan ada. Jadilah contoh. Walaupun kita hidup bukan cuma orang Kristen saja, ada yang Muslim, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Kita hidup berdampingan, usahakan di tengah-tengah mereka dong melihat, orang Kristen luar biasa. Enak hidup berdampingan antara satu sama yang lain. Kita bukan cuma satu suku saja Sulawesi Utara, ada suku yang lain. Ada Jawa, ada Madura, ada suku Aceh dan seterusnya. Kita bersatu sehingga wujud nyatakan Indonesia bahwa orang ini seorang orang Kristen yang betul-betul menjadi garam dan terang. Kembali lagi di dalam pembacaan Alkitab kita, temanya adalah hati-hati dengan ibadah buatan manusia. Ayat-ayat yang sudah saya sampaikan, mari kita mulai merespon, belajar baik-baik firman Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, kita mau belajar betul-betul firman Tuhan, agar supaya Tuhan, keluarga saya diberkati, hidup saya diberkati, masa depan saya diberkati, dan saya ingin beribadah yang benar, sehingga Tuhan ketika ibadah saya yang benar, saya tidak mudah teromang-ambing dengan pengajaran-pengajaran yang sesat.
Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya tutup di dalam Yohanes 3 ayat 30. Biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Nama Tuhan Yesus yang dipuji, dimuliakan, disembah. Shalom Aleichem Isem Hamasia Kristos Anesti Alitos Anesti. Amin.